lateral fleksi ya. Kalau mau dekat silahkan. Ini lateral fleksi. Oke. Nah, posisi tangan kita posisi kayak gini. Ini didorong untuk rotasi. Kita dorong untuk rotasi. Setelah kita dorong rotasi, ini berubah untuk menjadi tekanan ekstensi. Setelah menekan untuk ekstensi, ini jadi tahanan, kemudian kita tarik dia untuk traksi. Proses. Jadi lateral fleksi, dorong untuk rotasi, kemudian kita arahkan untuk ekstensi. Setelah itu baru ini megang, ini kita traksi. Oke, paham di sini? Oke. Silakan praktek. Ada dua nanti kita lakukan. Yang pertama adalah berkaitan dengan traksi. Posisi ke bawah ini. Kemudian kita lakukan traksi. Ini untuk tes traksinya. Tapi kalau nanti kalian muncul pertanyaan, bagaimana kalau pasiennya ukurannya berbeda dengan kita gitu ya? Ya nanti ada tekniknya. Cuma kalau memang proporsional, kita bisa lakukan teknik seperti ini. Manualnya kita traksi. Jadi kita pakai pembebanan. Jadi bukan tangan yang ngangkat begini, nggak kuat. Kalau harus tangan yang gini, tapi kita pakai pendukung. Paham? Itu yang pertama, itu yang traksi. Kalau yang distraksi, kalau memang digambar itu posisinya seperti ini. Jadi kita jaga bagian postur belakangnya, jangan sampai posisinya misalignment kayak gini. Jadi kalau bisa alignmentnya atau garisnya itu tetap tegak lurus, kemudian kita pressure. Nah, namun pemeriksaan ini lebih baik karena ini pemeriksaan berkaitan dengan neurologis biasanya yang kompresi. Nah, itu dilakukan kalau misalnya pemeriksaan yang lainnya udah negatif. Tinggal satu-satunya tinggal ini, itu bisa dilakukan. Misalnya kayak falsafah test itu kok nggak didapatkan kesan positif, nah kita bisa teknik ini untuk mendapatkan kesan positif. Karena pemeriksaan ini terus terang bagi orang yang memang punya gangguan neurologis itu sakit. Karena memang kita provokasi. Nah, kalau saya pribadi biasanya posisinya kayak gini. Atas, kemudian kita tekan ke bawah. Jadi cukup jangan ditekan jangan, tapi cukup ditekan saja. Dalam. Oke, dua gerakan mobilisasi, posisi miring. Ada posisi. Jadi jangan tegak baru ditekan setengah mati. Jadi posisinya dimiringkan memang seperti ini. Kemudian kita kan sudah tahu, oh di segmen berapa tadi yang mengalami masalah. Oke. Dapat tulang belakangnya, posisi kayak gini kita tekan satu-satu. Paham? Yuk kita gambarin untuk pemeriksaan untuk vertebra transversal. Oke, posisi seperti ini. Kemudian kita lakukan seperti ini. Ini hanya kita membuka joint space per segmen. Posisi seperti ini. Jadi misalnya nih, kalau traksi itu kan semuanya. Nah ini kita cuma pengen satu segmen saja yang kita buka, yang kita traksi. Makanya tangan kita jangan terlalu jauh sama si segmennya, sedekat mungkin dengan segmennya. Sedekat mungkin. Kalau sudah ketemu anchornya, baru kita tekan satu ke kaudal, satu ke kranial. Jadi dibuka seperti ini. Nah. Kemudian ada pemeriksaan costo vertebral, ya, tetapi menggunakan teknik gaping. Oke, caranya adalah 3 jari tengah adalah processus spinosus, samping ini adalah transversus, ambil 1 cm di sebelahnya. Oke, kemudian kita tekan dia. Nah ini sudah kita mobilisasi di costenya. Rasakan. Jadi kalau PACP, PAPP yang kita tekan adalah di spinosus sama transversusnya, kalau kali ini yang kita tekan adalah di costenya untuk membantu mempermudah ekspansi toraks. Paham? Nah, kemudian itu hampir sama, ya posisi kayak gini tadi, cuma bedanya oke, seperti ini, dibuka, ditekan dalam dan nafas, relax. Setelah ditekan dalam, jangan dilepaskan ke atas, tapi tekan ke dalam, dihentakkan. Bukan yang dari awal, ini bukan. Tapi di stretching, tekan ke dalam, maksimal. Ketika pasang relax, baru kita. Tahu? Paham nggak sini? Itu teknik manipulasi. Kalau mobilisasi itu hanya seperti ini.
ini mobilisasi. Makanya teknik Maitland itu terdiri dari 4. Kelimanya itu manipulasi. Oke. Set, ini mobilisasi. Berhenti, stop. Ini mobilisasi. Di akhir mobilisasi sudah ada tekanan tanpa dilepas, ditambahi dengan cepat. Itu manipulasi. Bukan yang dari awal. Paham ya? Tapi ditekan dalam dulu. Oke, misalnya. Yang ini Tekan dalam dulu, mobilisasi. baru. Paham? Oke. Kemudian ada thoracic thrust atau scapular spine thrust, thoracic thrust ya. Itu hampir sama, di posisi terletak. Nah, di tulang belakang, di bagian torakalnya, tangan kita seperti ini. Yang empuk ini, hipotenar, letakkan di tulang belakang, tujuannya sebagai ganjalan supaya nggak sakit juga. Oke. Oke. Kalau sudah seperti itu, nah kita tahu nih, lurusnya itu ada di sini. Jangan tekannya di sini atau di sini. Karena di sini kita bisa seperti ini atau begini. Tarik nafas, relax. Oke, tekan dalam. Kalau sudah tekan dalam, tambah dikit. Paham? Jadi bukan dari atas segitu, bukan. Tapi tekan dulu sampai dalam. Oke, kalau sudah tambah sedikit. Jadi tekan, ditekan. Set, sudah sampai dalam, sudah nggak bisa lagi ditekan, tambah sedikit lagi. Jadi nggak ya dari awal tiba-tiba gini. Paham ya? Oke. Terakhir, mobilisasi untuk sandar toraks. Posisinya gitu. Ini jadi posisi. pindah. Ini agak rolling, jadi agak oke, relax. Nah, toraksnya itu kita mobilisasi ke arah samping. Jadi kita depan ke arah, kita rotasikan. Paham gak sih? Badannya pantas. Sama yang itu nggak sih? Tapi itu di bawah baju, di kena kulit sakit. Di sini di ini takutnya sih. Jadi ini bisa digunakan untuk traksi torakal. Badannya tinggal mundur. Yang sini nggak dorong ini ya, tapi mundur. Tinggal mundur. Biasanya kalau misalnya dia ngangkat sampai gini, itu yang traksi sudah lubar. Tapi kalau lurus kayak gini, dan tangannya nahan, itu torakalnya. Bisa juga kalau dari atas. Badan lurus. Kakinya lurus ke atas. Ini juga bisa traksi buat torakal. Ininya Terus toraksnya kemarin kan udah ada traksi di servikal. Tapi gimana kalau nggak kuat? Bisa juga pakai band. Tangannya dilindungi di sini sampai ke belakang, biar kepalanya nggak sakit kena beltnya. Terus tinggal nunggu. Sudah ke traksi. Kalau kemarin yang cervical ini nggak kuat traksi, bisa pakai. Ada yang mau coba?